Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Dwi Komala Otomotif, channel yang membahas materi dan informasi seputar otomotif. Sistem tanda pada mobil tergolong sistem kelistrikan yang menunjang keselamatan Anda dalam berkendara. Gangguan atau kerusakan sistem tanda pada mobil akan sangat mempengaruhi keselamatan berkendara Anda. Gangguan-gangguan sistem tanda pada mobil harus dapat diidentifikasi untuk menentukan langkah perbaikan yang harus dilakukan. Berikut ini adalah beberapa macam gangguan yang sering terjadi pada sistem tanda pada kendaraan. Yang pertama adalah gangguan pada lampu rem. Lampu rem memiliki fungsi yang sangat penting saat berkendara. Tidak sedikit kecelakaan yang disebabkan oleh matinya lampu rem. Lampu rem mobil yang mati bisa jadi sumber bahaya, karena kalau lampu rem mati atau bermasalah, susah kalau pengemudi mau memberitahukan pengendara lain kalau sedang mengerem. Lampu rem pada mobil ini adalah lampu yang terletak pada bagian belakang kendaraan. Lampu rem belakang ini akan menyala saat pengemudi menginjak pedal rem. Fungsi dari lampu rem ini adalah untuk memberi sinyal atau tanda kepada pengendara di belakangnya supaya mengurangi laju kecepatan kendaraannya atau berhenti. Bayangkan jika tiba-tiba tanpa sepengetahuan Anda, lampu rem belakang pada mobil Anda tidak berfungsi dengan baik atau mati pada malam hari ditambah dengan cuaca buruk seperti sedang turun hujan yang cukup deras dan lebat, sehingga mengganggu jarak pandang pengendara mobil di belakang yang tidak mengetahui ada kendaraan di depannya berhenti karena lampu remnya tidak menyala. Maka kemungkinan yang akan terjadi adalah mobil yang ada di belakang Anda akan menabrak bagian belakang mobil Anda. Lebih bahaya lagi jika posisi Anda berada di jalan tol, di mana laju kendaraan itu biasanya begitu sangat cepat dan tingkat kecelakaan yang terjadi juga lebih fatal. Lampu rem belakang yang dapat berfungsi dengan baik pada kendaraan sudah sepatutnya untuk menggunakan komponen dengan kualitas yang terjamin asli demi faktor keselamatan dan keamanan dalam berkendara. Ada kalanya setiap barang yang dipakai pasti akan mengalami penurunan mutu yang disebabkan karena lamanya usia pemakaian, termasuk juga pada sebuah lampu mobil. Semakin lama pemakaian pada sebuah lampu, maka tingkat kualitas lampu tersebut pun akan menurun. Untuk itu, sebaiknya hindari penggunaan komponen kendaraan dengan komponen bekas atau produk-produk copotan dari kendaraan lain. Karena walaupun produk tersebut masih bagus, nilai pada kualitas produk tersebut yang jelas sudah menurun karena penggunaan sebelumnya. Dan tidak menutup kemungkinan juga pada saat baru digunakan, ada saja masalah yang bisa saja terjadi pada lampu atau komponen tersebut yang tiba-tiba bermasalah, yang mengharuskan Anda kembali lagi ke bengkel untuk memeriksanya, dan bisa saja harus mengganti beberapa bagian komponen di dalamnya. Dan pada akhirnya Anda akan kembali lagi mengeluarkan biaya yang tidak sedikit serta waktu yang tersita untuk menyempatkan waktu untuk kembali lagi ke bengkel untuk perbaikan. Sehingga ada baiknya gunakanlah seluruh komponen kendaraan mobil Anda dengan produk yang baru dan original serta bergaransi. Karena untuk keselamatan dan keamanan serta kenyamanan dalam berkendara, biasanya bila sudah terjadi kejadian yang tidak diinginkan, keselamatan dan kenyamanan baru akan terasa lebih berharga dari apapun. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya selalu melakukan pemeriksaan pada setiap komponen pada kendaraan Anda. Ini untuk memastikan semua komponen dalam keadaan yang baik. Kemudian yang kedua adalah gangguan pada lampu tanda belok. Fungsi lampu tanda belok yaitu untuk memberitahu pengguna jalan lain ketika akan membelok. Lampu tanda belok harus dinyalakan sebelum membelok agar pengguna jalan lain dapat melakukan langkah antisipasi seperti menurunkan kecepatan, melakukan gerakan menghindar, memberikan jalan, dan sebagainya. Kendaraan memiliki minimal 4 lampu tanda belok yang terpasang masing-masing 2 buah untuk tiap sisi depan dan belakang. Gangguan pada lampu tanda belok tidak jauh berbeda dengan gangguan pada lampu rem. Bila dibandingkan dengan lampu rem, lampu tanda belok
lebih jarang bermasalah karena frekuensi pemakaiannya tidak sesering lampu rem. Gangguan yang sering terjadi adalah putusnya bohlam dan rusaknya flasher atau alat yang digunakan untuk mengedipkan lampu tanda belok. Bila salah satu bohlam lampu tanda belok putus, maka lampu tanda belok dan pasangannya tetap menyala tetapi tidak berkedip. Dan flasher yang rusak membuat lampu tanda belok menyala tetapi tidak berkedip atau tidak menyala sama sekali. Selain flasher atau bohlam, penyebab tidak berkedipnya lampu tanda belok adalah salah satu kabel lampu tanda belok putus. Kabel yang putus memiliki efek yang sama saat salah satu bohlam lampu tanda belok putus. Begitu juga dengan fitting kotor atau yang terbakar. Juga dapat menyebabkan lampu tanda belok tidak mau menyala atau hanya menyala redup. Dan saklar lampu tanda belok yang rusak biasanya berakibat tidak berfungsinya lampu tanda belok pada salah satu sisi atau keduanya sekaligus. Untuk lampu tanda belok yang sudah menggunakan LED, permasalahan bohlam putus itu biasanya lebih jarang dijumpai. Namun ada hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kerja lampu belok LED. Sebaiknya jangan pernah mengganti lampu tanda belok LED dengan LED yang berbeda tipe dan daya. Bila hal itu diabaikan, kedipan lampu tanda belok dapat berubah atau flasher mengalami kerusakan. Sebagai informasi tambahan, flasher untuk lampu tanda belok tipe LED itu berbeda dengan flasher lampu tanda belok tipe bohlam, sehingga tidak dapat saling tukar. Lampu tanda belok memiliki fungsi untuk memberi sinyal kepada pengendara sekitar jika kendaraan yang kita kemudikan akan berbelok, berpindah jalur atau berkomunikasi. Lampu tanda belok ini merupakan salah satu komponen eksterior mobil yang terdapat di bagian depan dan belakang mobil. Lampu ini memiliki peran penting saat berkendara, terutama saat mobil hendak berbelok atau menepi ke kiri atau ke kanan. Mengingat fungsinya yang sangat penting saat berkendara, lampu tanda belok ini harus dipastikan perawatannya dan jangan sampai lampu tanda belok tidak berkedip atau mati. Apabila lampu tanda belok tidak berfungsi normal, segera bawa mobil Anda ke bengkel resmi terdekat untuk dilakukan perbaikan dan dicari tahu penyebabnya. Dan untuk gangguan yang ketiga adalah gangguan pada klakson. Berbeda dengan komponen sistem tanda lainnya yang memakai cahaya sebagai media untuk memberikan tanda, klakson menggunakan media suara untuk memberikan sinyal. Klakson berfungsi untuk memberikan peringatan atau suara kepada pengguna jalan lain. Misalnya saat akan mendahului atau memberikan jalan saat akan mendahului. Suara yang dihasilkan klakson itu dibatasi agar tidak mengganggu lingkungan dan merusak indera pendengaran. Batas maksimal suara klakson itu sudah diatur oleh undang-undang, sehingga mayoritas suara klakson itu terdengar hampir sama. Kalaupun ada perbedaan, lebih disebabkan karena adanya perbedaan nada suara, bukan tingkat kebisingannya. Gangguan pada klakson yang sering muncul adalah suara klakson tidak nyaring atau klakson sama sekali tidak berbunyi. Untuk suara klakson yang tidak nyaring, itu biasanya disebabkan oleh setelan klakson yang berubah atau terjadi kerusakan pada unit klakson. Penyebab lainnya adalah aliran arus listrik yang tidak mengalir dengan lancar. Saklar atau tombol klakson yang kotor juga dapat menghambat aliran listrik yang menuju ke klakson. Selain itu, baterai atau aki yang lemah juga membuat suara klakson tidak nyaring. Oleh karena itu, beberapa orang dan mekanik itu sering memencet tombol klakson untuk memeriksa kondisi baterai atau aki. Jika klakson bersuara nyaring, berarti kondisi aki atau baterai itu masih baik dan sebaliknya. Meskipun metode ini tidak akurat, tapi dapat dilakukan dalam kondisi darurat. Klakson pada mobil itu merupakan komponen yang memiliki peran penting karena memiliki fungsi sebagai peringatan bagi kendaraan lainnya. Jadi jangan sampai klakson mobil Anda itu mati atau tidak menyala. Karena klakson mobil yang mati dapat membuat berkendara tidak nyaman dan membahayakan pengendara lainnya. Untuk itu,
Menjaga kondisi klakson mobil tetap bekerja adalah hal yang penting. Untuk memperbaiki masalah klakson yang tidak berbunyi, Anda dapat mulai dengan memeriksa secara sistematis. Jika Anda tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman yang cukup, disarankan untuk membawa mobil Anda ke bengkel terpercaya untuk diperiksa dan diperbaiki oleh mekanik yang berkualitas. Jangan sepelekan masalah pada mobil Anda. Jangan sampai tunggu banyak masalah baru dirawat. Demikian itulah penjelasan singkat mengenai apa saja gangguan-gangguan sistem tanda pada mobil yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini untuk menambah pengetahuan kita seputar ilmu otomotif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dwi Komala Otomotif. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam otomotif.